Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reels Channel Humble and Respect. Oke guys, inspirator kita kali ini adalah seorang pengusaha properti. Wow, pasti nggak mudah nih bisa menjadi seperti ini. Siapa sih orangnya dan gimana sih perjuangannya? Tetap di Reels Channel. Dari rumah zaman sekarang susah banget sih. Duit ngepres lagi. Gimana dong ya? Assalamualaikum bang, ini gini bang, saya pengen cari rumah nih bang di sini. Kan dengar-dengar nih katanya harganya terjangkau nih bang. Iya, terjangkau banget loh di sini. Iya, kalau saya mau nyari rumah ini ngomongnya sama siapa ya bang yang ngobrol? Bisa ke marketing. Oh ada marketingnya bang di sini bang. Oh ya udah, yuk kita cari. Ini sih kantor marketingnya. Oh iya. Itu ada owner ya di dalam. Oh gitu bang. Oh ya udah deh bang, abang koneksi dulu bang, gak enak bang. Bang. Oh iya. Bang, makasih banyak ya bang ya. Iya sama-sama. Nanti jangan lupa dikasih tahu biar dia. Siap. Oh iya, iya bang, makasih bang. Assalamualaikum pak. Lah, jangan ngapain jangan. Bang. Nih teman-teman di channel, ternyata ini nih inspirator kita nih, Bang Dani, Bang Damitra. Kacau nih. Ternyata teman aneh ngeblang-ngeblang ya bang ya. Oke, pasti ini adalah Bang Damitra. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau bisa dilihat ternyata ya begini ya bang ya, luar biasa banget ya. Pasti kalian pengen tahu nih teman-teman di channel, seorang Bang Dani kok bisa nih punya properti, ya tempatnya strategis, harga corona lagi. Insya Allah harga corona. Harga corona ya bang ya. Tetap ikuti Reels Channel. Yuk. Alhamdulillahirobbilalamin nih teman-teman di channel, akhirnya bisa ketemu sama Bang Dani apa Damitra bang? Jadi gini, Damitra itu banyak yang bingung brother. Karena dia anak-anak motor kan, cuy. Lu bilang Damitra, nyokap lu ketemu bilang Abang Mimi, ada lagi temen lu bilang manggil Dani, ada lagi cewek, ada yang kenal nanyanya Dabul, yang bener yang mana sih cuy? Jadi gini, Damitra itu kesingkatan nama panjang gua. Oh. Nama panjang gua kan Dani Harumi Putra. Sini nih ada nih. Iya, siap bang. Disingkat sama mantan gue cerita waktu itu. Mantan gue. Ini istri lo nonton nih. Gak apa-apa. Jadi waktu itu begitu gua mau buat PT bro, begitu gua mau buat PT, jadi kan gua kebetulan berpartner kan sama teman gua. Pas gua mulai baru itu, kita nyumbang nama ceritanya. Gue bingung waktu itu kan, gue nggak ngerti. Gue biasa hidup di lapangan, nongkrong sana sini, nggak tahu nama-nama yang keren lah. Akhirnya mantan gue ngasih nama kamu aja disingkat kan. Partner kamu nggak tahu kalau itu nama kamu gitu. Oh iya. Tapi berawal dari situ jadi panggilan Damitra jadi banyak sih. Oh iya. Tapi nama gue Dani. Daripada dipanggil Mimi kan? Nah, Mimi keluarga bro. Abang Mimi, gue tahu bro. Ada nama. Siap bang. Sekarang gini bang, kesibukannya apa sih bang kalau boleh tahu bang sekarang? Berarti tunggu, sorry, laptop gue ganggu nih, sorry ya. Oh iya siap. Waduh, Superman nih. Superman. Gua jangan lo. Banget sama Superman. Jangan lo kalau buka juban. Oke bang. Sorry. Iya siap bang. Oke lanjut, gimana? Sekarang kan kesibukannya apa nih bang kalau boleh tahu bang? Sibuk ya gini-gini aja bro. Mantap proyek. Apalagi ya? Meeting standar lah untuk nerusin untuk mantau proyek gue udah gitu aja. Oh iya kayaknya. Motoran sibuk motoran. Nah, gitu dia. Ntar kalau gue bilang motoran jadi kesibukan, itu udah lebih sibuk. Iya. Karena kegiatan lebih banyak gitu. Kalau di persentase
motoran sama urusan kantor. Iya kan motoran. Iya benar ya. Tapi ya itu buat menyalurkan hobi aja. Oh, menyalurkan hobi ya. Cowok tuh harus punya hobi, Bro. Siap, Bang. Iya. Tapi banyak, Bang, gara-gara motor banyak dimutasi, Bang. Iya. Jangan sampai gara-gara motor nih pagar nggak bisa dibuka lagi. Oke, Bang. Nih kan ngelihat dari sekarang nih, Bang, kalau bisa dilihat kan udah alhamdulillahirabbil alamin nih. Bang Damitra Dani nih, Bang, manggil Bang. Dani aja deh. Bang Dani. Nah, karena di channel YouTube Iya. dan informal aja. Di channel, Bang. Di channel. Iya. Soalnya kan teman-teman di channel saya kalau manggil Bang Dani Damitra itu. Iya. Nah, jadi Dani ya, Bang ya di sini ya. Kebetulan di lingkaran kita nama gua taunya Damitra. Damitra ya. Ya nama gantengnya lah. Nama ganteng. Aslinya Mimi. Panggil saya Mimi. Oke, Bang, ini kan kembali lagi ini udah alhamdulillahirabbil alamin ya, Bang. Bisa dilihat. Ya. Wah, luar biasa. Tadi juga udah ngobrol-ngobrol sama Bang Topan ya, Bang ya. Topan ya. Ini juga udah beberapa unit yang sold. Ini emang dulunya emang cita-citanya pengen bikin kayak gini apa gimana, Bang? Cita-citanya Abang dulu. Kalau berarti kan pertanyaan lo sampai saat ini tuh dulunya gimana? Iya, Ada cerita benar. terplanning mau ke arah developer Benar. atau gimana gitu kan. Gini, Bro, kebetulan gua kan anak pertama. Gua anak pertama. Jadi gue melihat gue juga mencari jati dirinya lama, Bro. Oh, iya. Lama. Siap. Jadi nggak apa namanya nggak on track dibentuk jadi developer, enggak. Dari bokap nyokap, dari orang tua juga merabanya itu kan namanya anak pertama ya. Orang tua kan meraba anak pertama itu ya belum ada pengalaman gitu loh dari anak-anak sebelumnya, karena memang gua anak pertama. Nah, posisinya waktu itu lika-liku gua cukup panjang juga, belok-beloknya cukup panjang juga, dari SMA terus kuliah gua di jurusan yang tidak nyambung sama sekali sama sekarang. Jurusannya apa tuh, Bang, kalau boleh tahu? IT. Kenapa gue ngambil IT? Lu nanya kan pasti kan? Iya, apa tuh? Apa tuh? Dulu juga cuma mikir gini. Sebenarnya pas gue pas gue lulus SMA, gue udah ngerasa passion gue bisnis. Oke, Usaha. siap. Mau jadi bos oncom, mau jadi bos tempe, yang penting gue jadi bos. Oh, betul. Gitu loh. Siap. Ibaratnya waktu itu gue merasa seperti itu. Jadi usaha lah, punya usaha sendiri. Bos itu kan bahasa kerennya. Iya, bahasa Bang. kerennya. Kalau kita bilang usaha sendiri lah. Cuman waktu itu, ya itu gue bilang, gue mencari jati dirinya juga telat. Jadi di saat gue mau mengajukan ingin gue pungkiri juga, kuliah pun gue masih disupport sama orang tua. Oke, Pas kuliah, sampai kuliah tuh gue masih support orang tua. Jadi orang tua nanya waktu itu kuliah mau apa. Waktu itu gue sempat bilang gue nggak, ibaratnya ini nggak mau kuliah lah gitu, pengen usaha aja. Cuma karena waktu itu gue nggak menemukan passionnya dengan matang, skill jiwa bisnis gue dengan baik. Waktu itu juga gue masih banyakkan main. Akhirnya orang tua nggak yakin lah, pasti dong. Bener. Ya kan, nggak yakin. Wah, lo zaman sekarang bisnis gini-gini susah lah, udah berkarir aja, cerita kantoran gitu. Nah, gue ikut-ikutan teman gue juga, gue ngambil IT. Ikut-ikutan teman gue ngambil IT, gue pikir IT itu cuma main komputer, Iya. main game atau main PUBG. PUBG gitu kan. Dulu belum ada PUBG. Oh, belum ada, Bang. ada PUBG. Iya. PUBG masa depan cerah. Oh, iya. Karena gue berpikir SE udah banyak banget, Bro. Iya kan? Oh. Sarjana ekonomi. Iya, benar, Bang. Sarjana hukum banyak banget. Gue hanya berpikir pendek lagi dan lagi. Gue menemukan passion gue, menemukan jati diri gue tuh telat gitu loh. Akhirnya pas kuliah itu gue ambil IT, ya karena gue merasa tidak klik, tidak nyambung. Nggak bener lah kuliah gue waktu itu, nggak bener. Ya, Cuman playboy lah, Bang ya. Nah, itu satu hal. Iya, itu Bang. satu hal, itu satu hal yang satu hal yang nggak bisa gue pungkiri. Iya, Bang. Makanya tadi gue bilang ada lagi namanya double. Apa tuh, Bang? Nah, itu udah tahu aja deh kalau yang nonton channel lo. Ini. Yang nonton channel lo ada hashtag double, udah ntar gue takutnya komen banyak. Oh iya, benar. Ini inspirasi soalnya, Bang. Bang. Nah, kita melesetnya boleh tapi dikit. Boleh, Jangan boleh. banyak. Iya, Bang. Udah, abis itu sampai mana tadi kuliah ya? Nah, Iya, gua kuliah, gua merasa bukan memang gua nggak nyambung. Wah, intinya nilai gua jelek lah, nilai gua jelek segala macam. Di sinilah baru gua mulai berpikir pada Itu tahun berapa tuh, Bang? Kalau boleh tahu? 2000, gua masuk kuliah 2009. 2009. Nih, Bang, pas banget nih, Bang. Abang ngomongin tahun nih, Bang. Nih teman-teman di channel pasti pengen tahu, Bang. Usianya sekarang berapa, Bang?
usia gue. Iya. Bener deh, brother. Sekarang bisa pakai face app sih, Bang. Bisa pakai WhatsApp ya? Iya. Gue lahiran 91. 91, Bang. Iya, berarti sekarang 29. 29. 29, brother. Alhamdulillah 29 masih panjang lah. Benar, masih benar. masih gua tata, apalagi gua juga baru married kan. Oh, alhamdulillah. Sama kan? Sih. Channel lu tahu kalau udah married? Jangan, Bang, itu nanti kepoin IG aja, Bang. Iya, Bang. Iya. Nah, gini, Bang, tadi kan Abang nih, Bang ya. Karena cita-citanya nih, kecilnya tadi kan cita-cita jadi apa sih, Bang? Ini kan sekarang kan properti. Ya. Jadi ya itu tadi. Ada kelucuan nggak, Bang? Dulu Ya, cita-citanya awalnya jadi abang jati diri. Itu kan gue sampai mana tadi gue cerita? Sampai kuliah ya. Benar. Gue IPK gue jelek, bro. Oke. Nasakom. Betul. Sip 1 koma. Kalau ditanya, lu lulus kapan, bro? 2000 selau. 2000 selalu gimana, Bang? Ya nggak tahu kapan. Iya. 2000 selau. Itu saking cintanya sama kampus tuh ya. Saking cintanya sama kampus gitu. Akhirnya gua ngelamar kerja, brother. Nah, gini. Nah, gimana tuh, Jadi Bang? gini. Kita yang suka main ya, maksudnya lu kan suka main kan. Gue suka main banget, cinta gue sampai namanya main, nongkrong. Oke. Nongkrong. Dan ternyata yang bikin gue sampai, ya alhamdulillah sampai hari ini gue bisa main proyekan, developer, itu karena gue suka main. Oh. Karena gue suka main. Jadi partner gue yang sekarang, kan gue nggak mungkin lah, bro, dari nggak ngerti developer terus ke developer, gue jalan sendiri, nggak. Iya. Tanpa orang tua. Dan arti orang tua nih ya apa namanya, hanya mendoakan gue lah, mensupport gue, mendoakan gue biar ya udah, bingung lagi orang tua mau gimana waktu itu. Tapi karena kebetulan gue suka main, partner gue yang saat ini itu teman main gue dulu. Oh. Gitu. Berarti benar dong, Bang. Usia jauh di atas gue, karena gue kebetulan juga sebenarnya main sama siapapun gak ada masalah. Waktu kayak gue SMP gue suka main sama lebih tua, SMA gue suka main sama lebih tua. Jadi gue banyak belajar dari nongkrong-nongkrong gue, main-main gue. Nah, secara gak langsung kita ngobrol-ngobrol itu, gue meresapi gitu. Oh. Tapi gue waktu itu telat juga, tetap gue mau kemana ya, karena masih anak pertama ya. Okay. Ada pengaruhnya ke situ. Gue melamar lah waktu itu di perusahaan temen gue, showroom. Oke, showroom ini bidang apa tuh, Bang? Mobil. Posisi gue apa ya, semacam ya maklar lah. Cuman waktu itu gue maklar terikat ceritanya. Broker. Gue maklar terikat. Ini bukan nggak tahu cuy waktu itu. Oh. Gue nggak tahu. Kuliah gue keteter. Gue cuma berpikir gue mau nyari duit sendiri. Iya, ada pikiran sendiri. Iya, gitu. gue udah mulai berpikir cuma mau nyari duit sendiri. Tapi karena gue intensitas mainnya kebanyakan waktu itu, jadi gue nggak terbuka. Gue mau nyari duitnya apa. Pada akhirnya berjalan kuliah itu baru waduh gue nggak bisa gini terus nih, wah masa depan gue gimana, mikir loh waktu itu. Mikir gue, Andre mau jadi apa gue ini gitu kan. Karena kebetulan kita tipikal, nah begini juga, bro, kan tadi gue bilang gue orang Betawi, lu Betawi juga ya kalau nggak salah kan? Iya ya, Betawi juga kan. Gue tipikal yang orang tua punya, itu punya orang tua. Iya. Apa yang gue punya itu harus dari kaki gue sendiri. Betul, Bang. Gitu. Soalnya kan begini, Bang ya, buat teman-teman Riz Channel juga mungkin nih, Bang. Kadang-kadang kan orang Betawi nih, mohon maaf banget kan, dianggapnya gimana sebelah mata gitu, Bang. Padahal nggak semua ya, Bang ya. Nggak semua. Contohnya Bang inilah. Ya. Gerobokan, ya kan. Iya, jadi gue berpikir waktu itu gitu. Kalau memang orang tua punya, itu punya dia. Kalau memang kita mau punya, kita cari sendiri. Wah, udah waktu itu gue berpikir, pada saat gue kuliah, gue berpikir masa depan gue suram aja. Masa depan gue suram. Karena gue nggak tahu nih mau kemana arahnya. Karena kan kalau gue berpikirnya begini sama orang tua, gue nggak berpikir masa depan gue suram. Gue tinggal begini kok, gitu kan. Tapi gue pada saat itu alhamdulillah. Kalau pikir gue nggak kesana, ini gue juga nggak kesana lah. Arah tujuan gue nggak kesana. Gue kerja sama teman gue, bro. Gue kerja sama teman gue, terus berjalan sekitar setahun 2 tahun. Tapi kembali lagi, sebentar sih ini untuk dicontoh juga tidak baik karena apa? Gue nggak tekunin. Gue nggak tekunin waktu itu. Ini perjalanan gue ya. Iya, kan tadi kita lagi cerita perjalanan. Gue nggak tekunin waktu itu. Akhirnya gue mengajukan resign dari kantor karena memang lagi nggak ketemu lagi passionnya. Iya. Mencari jati dirinya belum ketemu lagi. Lama banget tuh kayaknya, Bang. Banget, bro. Itu kuliah, kerja. Nah, akhirnya waktu itu orang tua juga pusing juga.
dalam arti ini anak mau gimana juga nih gitu kan. Anak pertama lagi ya, Pertama itu yang menjadi kayak ini ya bang. Gue disempet di kita diajak ngobrol, gue diajak ngobrol sama bokap nyokap orang tua. Ini lu mau kemana? Gitu kan, arahnya mau kemana? Hidup lu gini-gini aja, bla bla segala macam gitu kan. Sama gue juga di situ posisi yang cukup berat juga, ya? berat, cukup ibaratnya ini gue nggak ada sosok yang bisa gue contoh nih gitu. Nah, karena lu pertama, dan gue cucu pertama bro. Dari bokap dari nyokap gue nggak punya abang sepupu, kakak sepupu gue nggak punya. Bener-bener lu bener-bener sendiri cucu ya? pertama dan anak pertama. Gitu. Akhirnya waktu itu bokap buka opsi lagi untuk apa? Sekolah pilot. Wah, jadi sempat pilot juga nih? Sempat pilot brother, gue sempat terbang juga? Terbang juga, terbang singit kayak layangan singit. Waktu itu tawarin opsi terakhir, gue inget banget tuh. Opsi terakhir, tapi gini ya, perjalanan gue dari kuliah sampai gue kerja, gue udah gak begini sama orang tua. Udah gak begini, walaupun gue bandel, gue muter aja. Walaupun mungkin gini bang ya, teman-teman kan tahu, ya kan nggak semua mungkin kan ada orang bilang, wah dia emang orang tuanya punya duit, ya. Tapi nggak semuanya mungkin kayak begitu enggak, kan? Enggak bro, makanya gue bilang tadi apa yang dia punya, banda dia, apa yang kita punya, banda kita. Benar. Gitu, mau punya cuman sepatu sepasang itu keringat kita, gitu. Cuma punya sepeda keringat kita. Alhamdulillahnya gue berpikir kayak gitu sih. Iya. Terus yang pilot gimana tuh bang? Nah, pilot ya, lanjut lagi. Pilot. Lu gimana nih, gue kasih opsi terakhir ya, gue modalin ntar lu balikin lagi ke gue. Bokap gitu bro, orang tua gue mungkin gue berpikir tidak mau bergantung sama orang tua karena memang dari bokap juga perhitungannya luar biasa. Iya, karena kan dia dagang juga ya. Dagang. Dia perhitungannya luar biasa. Dia apa ya? Enggak sama anak-anak tuh nggak jor-joran segala macam. Kalau lu mau punya lu cari gitu lah. Cuma kebetulan opsi terakhir yaitu sekolah pilot. Oke, kita hitung-hitungan lah. Gue mengiyakan. Tapi gue mengiyakan bukan dari ini gue, bukan dari hati lah. Bukan dari hati, bukan dari data yang berbicara kalau gue tuh emang mau jadi pilot banget, bukan. Tapi gue berpikir waktu saat itu wah pilot masa depannya bagus. Benar. Itu doang aja. Itu doang. Gue berpikir ya pada saat itu gue iyain. Karena kan lumayan tuh gajinya bang ya. Iyalah, gajinya lumayan. Pramugarinya. Jangan bang. Ini inspirasi bang. Ini inspirasi. Bagaimana Tuhan sayang berapa? Tuhan sayang bang. Susah kalau playboy gini. Tapi udah enggak bang ya? Udah nikah bang. Insya Allah enggak. Rem gue udah Brembo, monoblok, double disc. Tapi kadang kampasnya ini. Iya, kampasnya masih pakai yang jatah ya, standar. Iya. Nih bang, nih kembali lagi ke ini bang. Tadi kan dengar nih bang dari orang-orang nih, karena kan saya kenal bang Mitra ini, bang Dani dari motor. Katanya cita-citanya jadi mafia bang. Itu gimana tuh bang? Gitu dia, gini bro. Konyol banget kan dari mafia. Itu dia. Gimana tuh bang ceritanya bang? Skip tuh, ada cerita yang skip. Jadi memang pas karena ini ya, karena mungkin pergaulan gue ya. Iya benar. Nah boleh diceritain kita bang kuliah kan pikiran pendek bro. Bener bang. Iya kan, ya usia berapa sih, 18. Iya bang. Tahunnya cuma main sama mencontoh orang gitu kan. Nah gue lihat karena tadi gue bilang gue suka main sama orang yang lebih tua. Itu banyak bro yang kayak teman gue yang bisnisnya itu bisnisnya itu setengah bisnis setengah mafia gue lihat. Dan gue lihat wah enak juga ya untuk itu gimana tuh? Gampang. Setengah mafia gimana? Yakuza gitu bang, kayak Yakuza ya bang? Bukan, gue tidak melihat orang yang tidak gue kenal brother. Gue nggak mungkin lah gue sebut. Benar bang. Gue nggak sebut sosok pada saat itu sosok siapa sih yang gue lihat gitu kan. Ya pasti ada beberapa sosok yang gue lihat pada saat gue masih kuliah, masih ABG lah. Itu usaha ada, bisnis ada, tapi ininya juga ada gitu loh, jiwa mafianya tuh skill mafianya, jiwa mafia bisnisnya itu juga ada yang berkaitan dengan mafia kan identik dengan kegelapan lah, bisnis yang pasar gelap gitu-gitulah ya. Siap bang. Cuma rasanya hidup dia enak banget, cuman bro atur ini gini, gua nggak mau urusannya tuh kayak gitu, telepon ya kita sama-sama tahu lah. Tapi tetap jadi mafia bang sekarang bang. Sekarang banyak juga yang sudah cuci dosa lah kalau mafia. Cuci dosa. Baru tahu tuh cuci dosa. Iya, cuci dosa. Pakai keran itu bang. Mereka udah lebih ke kegiatan sosial. Terus banyak di rumah ibadah. Ada yang di kalau
Buddha itu Hindu itu atau Buddha itu yang kuil atau apa di kuil mereka udah makin tua kan mereka kan. Benar, sekarang kita udah usia segini, mereka udah jauh lebih tua. Waktu itu kan gua main sama mereka itu udah udah tobat kali ya bahasa ini ya. Cuma pada saat itu gue berpikir, wah gue menjadi mafia. Itu gue, kalau lu pernah dengar itu, lu denger dari siapa tuh? Kan tadi kan di belakang lu ngomong. Tadi kan sebelum mulai kan lo ngomong. Iya. Gue menjadi mafia bro waktu itu. Nah tapi kesampaian gak tuh bang sekarang bang? Jadi mafia dulu? Jangan. Oh enggak ya? Enggak ya? Tobat dulu ya, udah tobat duluan ya? Iya tobat duluan. Gini bro. Gimana bang? Sebandel-bandelnya kita punya tiang. Itu kata orang tua dulu, ya kan, lu sebandel-bandelnya lu mau main kemana segala macam, yang penting lu bisa ngaji. Itu orang Betawi tuh ngomong gitu pasti. Gitu kan? Iya. Ajaran adat kita begitu ya. Kita gitu. Yang penting lu bisa ngaji. Nah, ini luas, sebenarnya bisa ngaji itu ya luas lah definisi. Bisa. Kita nggak bilang ini Betawi, kita nggak bilang pokoknya di agama manapun, di suku manapun, intinya boleh nakal, tapi memang ada masanya lah. Benar. Gitu kan, ada masanya kita seperti itu, tapi ada masanya juga kita kembali ke tabiat kita. Benar. Gitu. Nah itu mafianya ceritanya kayak gitu, karena gua ngeliat sosok sih waktu itu bro. Semuanya kalau ditelepon, siapa kayak enak banget hidup kayak gitu. Iya. Tapi tak semudah itu. Tapi kita kembali lagi. Nah jadi gini bang, tadi kan kalau bisa diceritain ya, tadi dengar Bang Damitra ini, Bang Dani itu kan awalnya kan tadi nggak tahu apa-apa nih bang, yang dari usaha di sini nih developer. Itu bener gak sih kalau misalnya kita mau apapun itu, kan pernah dengar dari orang itu kalau usaha itu kita harus tergantung pergaulan kita tuh bang, kalau lebih baik rananya. Bentuk usahanya apapun itu. Betul. Jadi kan kayak misalnya, mohon maaf nih bang, jadi kayak pergaulan itu menentukan jati diri kita ke depan, benar gak sih bang? Secara persentase ada lah itu. Secara persentase ada. Kalau gue nyebutnya gini bro, namanya ring 1, ring 2, ring 3. Nah lo itu gimana tuh bang? Dalam lingkaran hidup kita, gitu. Dalam lingkaran hidup kita punya ring 1, kita punya ring 2, kita punya ring 3. Nah itu dalam lingkaran hidup kita. Kalau dalam diri kita, gue sebut, ini sebenarnya kamus gue pribadi bro. Oke, boleh bang sharing buat teman-teman bang. Jadi ada yang namanya hati kecil, hati besar, dan emosi. Nah itu jadi 3 poin ini nih selalu berpengaruh dalam kita membuat keputusan. Dalam melangkah, membuat keputusan itu 6 item ya, 6 poin ini dan terbagi 2 tadi, 3 poin. Itu selalu berpengaruh gue dalam mengambil langkah, ngambil keputusan. Terus dalam menghadapi masalah, mau masalah internal pribadi, mau masalah kerjaan, itu sangat pengaruh sih 6 item itu gitu. Nah tadi yang lu bilang lingkaran kita itu, lingkungan kita itu ya secara persentase adalah komposisi itu. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu pasti orang terdekat, keluarga. Ring 1 tuh bang. Ring 1 keluarga. Ring 1 keluarga. Ring 2 itu sahabat. Sahabat itu kadang semua orang sahabat kita. Benar. Tapi pasti ada yang kayak gini. Misalkan lu sering, contoh gampang gini, acara kita bulan puasa, lu buka bersama. Benar. Ya kan? Buka bersama itu pasti udah ada grup A, grup B, grup C gitu kan. Kubu-kubuan lah gitu ya. Kubu-kubuan gitu kan. Ini biasanya hari ini gua mau nongkrong sama grup motor ini. Iya. Besok belum tentu sama grup motor, pasti kita punya teman dari SMP, SMA, kuliah ya kan. Pasti kumpul. Nah, itu yang gua bilang orang sahabat ini, definisi sahabat ini yang sudah sekian lama kita berteman, sudah sekian lama kita menjalani silaturahmi, komunikasi segala macam. Walaupun kita sudah punya circle baru di dalam lingkaran di dalam hidup kita selanjutnya, tapi kita masih keep in touch dengan teman kita yang itu. Entah itu sudah lama atau yang baru. Luar dalamnya dia tahu segala macam. Nah itu kita juga sangat dengerin apa kata, saling mendengarkan biasanya. Sharing lah. Sharing itu udah nggak ada. Mau teman kita yang saat ini udah jadi big boss, yang satu masih pegawai, yang satu segala macam. Tapi kalau memang ring yang tadi gua bilang ring 2 yang definisi sahabat ini tidak ada batas, tidak ada lagi judul lu siapa. Itu makanya yang di motor tuh bang, respect ya. Respect. Nah salah satunya motor. Anak-anak motor juga banyak terbentuk bahasa gue sahabat lah. Iya, sahabat itu banyak terbentuk karena apa? Gue nggak ngerti ya cerita anak motor itu kok bisa ya yang mau dari
kita ketua MPR, Betul. terus pegawai, gue cuman tukang macul apa segala macam, nggak ada gap bro, gitu kan. Nah itu sangat, nah itu juga membantu terbentuknya kita seperti apa, ya kan, yang lingkaran seperti itu gitu. Nah, lingkaran ketiga apa tuh bang? Lingkaran ketiga itu teman. Teman yang banyak, kita pasti punya teman tuh banyak banget kan. Banyak teman banyak rezeki, bener gak sih bang? Banyak teman banyak rezeki. Bener tuh bang? Pastilah, pasti. Satu pertama gue percaya faktor X silaturahmi. Faktor X itu kan ada di aturan. Ya kan? Aduh. Habib nih, jangan Habib. Dalam arti gini, faktor X itu ya gue yakin dengan apa yang Allah kasih tahu, ya udah itu yakinin aja, nggak usah pakai banyak kincong loh. Pokoknya memang di Al-Quran bilang gitu, ya udah kita yakinin. Itu secara bahasa gue faktor X lah. Ngerti kan maksud gue kan, faktor X. Kedua, logika. Oke, bicara logika berarti kita bicara data. Bicara data itu jelas lah. Lu banyak temen, lu kan banyak sharing sama temen. Iya benar. Iya kan? Lu kan banyak, bro, gua ada masalah ini bisa bantu gua nggak? Pertama, lu misalkan dalam usaha lu atau dalam kerjaan lu punya banyak temen. Terus lu ada masalah di kerjaan lu, temen lu ngebantu lu, harusnya lu ada kerugian yang banyak. Kalau nggak dibantu, kerugian lu jadi sedikit. Ya, rezeki kan? Iya benar. Karena dibantu sama teman kita. Iya. Tapi kalau lu hidup sendiri, ansos, lu antisosial, lu nggak punya apa, lu merasa lu bisa semuanya sendiri, buat gua salah. Lu ngerasa hebat, buat gua salah. Gitu. Lingkungan itu pengaruh banget untuk kita mengembangkan diri lagi, lebih maju lagi. Contohnya kan itu kan, yang tadi aja masuk akal kan, yang gue bilang kayak gitu kan. Kita ada masalah di sini, teman kita ngebantu, harus ada kerugian, bisa jadi nggak ada kerugian, atau ternyata bisa ada keuntungan. Gitu. Itu secara logika atau secara data real. Iya. Gitu. Kalau faktor X, ya gue percaya aja Tuhan kasih tahu, perbanyaklah silaturahmi, itu akan menambah rezekimu. Gitu. Benar. Cuman gue lupa. Iya. itu ayat berapa itu? Gue lupa bro. Di Al-Fatihah sih nggak ada. Tapi kalau mohon maaf ya bang, kalau emang kita di sukunya ya itulah Betawi ya, mohon maaf ya kalau saya sebut, emang begitu kan diajarinnya emang. Iya sih. Nah, dari SD, TK udah pasti kan orang. Iya, dikebukin mulu tuh suruh ngaji tuh. Iya, bisa dari Ikro, AP sampai Ikro AP gue lupa, Iya. minimal harus tahu lah. Gitu. Bener, kita Bang. jangan lost banget dari sisi itu. Dunia ya ada masanya. Tapi ujungnya kemana sih kalau bukan kita yang masuk ke dalam kubur satu ada kali artinya ya, Bang? Nggak ada artinya kan. Luar biasa banget Gitu. ya. Nah terus ya dari kembali lagi ke topik pertanyaan lo, dari gua mau jadi mafia terus ke pilot, ya kan? Ah di sini bro baru gua mantap ketemu jati diri. Alhamdulillah. Karena apa? Data bicara, hasil psikolog gua bicara, hasil psikotes gua ada waktu itu. Jadi pas pas gue sekolah pilot itu gue nggak bisa diatur sama instruktur gue. Ya karena main pramugari mulu bang. Motivasi bro. Motivasi. Iya, abisnya bang mancing mulu sih. Iya bang, gimana bang? Gue nggak bisa diatur sama instruktur gue waktu itu. Terus nilai gue jelek juga lah di sekolah pilot. Ini kata gue mau kemana lagi hidup gue nih? Apa gue jadi mafia sebenarnya aja? Jadi mafia aja udah lah. Gue ikut mafia dulu deh. Gue taunya Yakuza aja tuh kalau di Jepang itu kan. Rambut lo harus dikuncir dulu nih. Mau tato dulu, mau tato kita takut. Iya, paling dari iklan permen tuh. Yang dikerok ya kan? Dikerok. Nah, dari sini bro, baru gua agak ketemu nih, itu sekitar tahun 2014-2015 kalau nggak salah. Pas gua sekolah pilot, waktu itu kan nilai gua, ini kan kalau kita sekolah pilot, mereka kan fokus ya bro ya. Benar. Instruktur, kepala sekolah, fokus ke murid-muridnya. Beda sama kuliah kan dosen ya udah ngajar pulang, ya kan. Kalau kita sekolah pilot itu instrukturnya itu pada fokus, karena kan ini berkaitan dengan nyawa semuanya. Benar. Ya kan, kalau ada salah-salah, kalau ada mereka mereka nggak fokus ke murid-muridnya, itu kan bahaya lah. Pertanggungjawabannya ada, undang-undangnya ada semua lah. Nah pas salah satu instruktur gue fokus ke gue, mereka melihat kayaknya lu nggak bisa nih jadi pilot. Passionnya bukan di situ ya? Passion lu bukan di sini, Dan katanya. Udah waktu itu, gue udah banyak dipukulin pas gue
pas gue terbang gitu. Emang keras ya bang ya pendidikan ya bang? Bro, lumayan keras. Sama kayak militer juga, militer juga ya, bang? lah. Oh semi ya? Militer pilot. Udah habis muka gue waktu itu. Udah habis ganteng lagi. Pakai krim apa bang? Ada gue iklanin juga krim gue ya. Iya boleh. Ntar gue iklan, numpang iklan sama lo ya. Oh iya boleh. Asal pasalnya. Cuman pernah ya. Gimana bang? Nah baru di sini dikorek gue bro. Sebenarnya anak kemana nih? Bisa nggak jadi pilot? Tanpa dengan kebetulan di sini kita melihat data diri gue seperti apa. Psikolognya lebih dalam lagi, psikotesnya lebih dalam lagi, bukan psikolognya kayak kebanyakan umum di kita interview ke ke perusahaan gitu-gitu kan ada psikotes juga kan, itu standar lah. Kalau di penerbangan itu waktu itu cukup dalam. Data gue berbicara ini di luar batas toleransi untuk menjadi seorang penerbang. Waktu itu, waduh berat bro, itu gue udah kering udah gue ngerasa kalau bisa gue mati aja. Sekarang gue udah nggak ngerti waktu itu bro mau gimana. Karena emang bener ya bang ya. Karena nggak itu bisa yang gue bilang banyak nyusahin orang tua juga. Gue udah mulai makin gede kan kita makin mikir. Pasti kan nggak sedikit ya bang biayanya bang. Ya waktu kita kuliah atau SMA gitu otak kita belum panjang brother, ya kan berpikirnya belum baik gitu. Makin kita tua, makin nambah usia gitu. Ya gue sekarang sih masih muda juga tetap. Iya, tapi intinya nambah usia, makin kita berpikir ya Allah kok gue nggak jadi nih gitu. Gue nggak nggak napak lah gitu, usia makin nambah, nantinya juga gue pengen nikah, pengen punya istri apa segala macam, ini gimana gitu kan. Nah data seperti ini juga, akhirnya waktu itu keputusan keluarga, wah kalau diterusin ini bisa bahaya nih, bisa jadi bom waktu. Masalahnya kalau kita jadi pilot yang bawa banyak nyawa orang gitu, takutnya kalau ini anak passionnya memang bukan di situ malah membahayakan berada. Dengan berat hati kita ngambil keputusan stop. Itu sekitar tahun 2014-2015 ya? 2014-2015, oke. Nah, udah di sini orang tua gue juga udah nggak ngerti gimana. Waktu itu gue juga udah pasrah itu juga yang tadi gue bilang, kuliah gue nggak selesai kan? Pasrah juga dong. Kuliah gue nggak selesai. Bekal apa yang gue bawa waktu itu? Nggak ada, ijazah SMA doang. Zaman sekarang mau ngapain, brother? Iya kan? Udah akhirnya, nah kembali lagi. Udah deh, gue cooling down dulu. Gue main-main lah ceritanya. Tahun berapa tuh bang? 2015-2016an lah. 2015-2016 gue cooling down, gue main-main aja, gue ketemu teman-teman gue ngobrol-ngobrol apa segala macam, ketemu lah dengan partner gue yang sekarang. Jadi gue terjun di dunia developer itu sekitar tahun 2016an bareng dengan kawan sekaligus mentor. Kawan main sekaligus mentor sekaligus partner gua di proyek pertama gua. Kebetulan ini proyek pertama gua. Oh, ada proyek lagi tuh bang, alhamdulillah ya bang. Sekarang sudah ada beberapa proyek lagi. Berangkat dari situ ya, dengan pembentukan jati diri yang panjang banget. Pada akhirnya gua ketemu yang nemu lah teman main gue gitu. Oh itulah makanya abang jadi belok haluan kemarin nih developer gitu, karena begitu kita jalanin, wah gue udah cinta banget. Gue udah cinta banget sama udah suka lah, udah klik dengan usaha gue sekarang. Nah developer, ini proyek pertama gue, ini udah hampir 70% sold ya, sisa sekitar 30% lah. Tapi dengan hasil dari proyek pertama gue udah nambah beberapa lokasi lagi di lain tempat gitu. Beberapa proyek lain tempat. Nah sekarang gini bang, Bang Dani ya, nih buat teman-teman Riz Channel juga kan, pasti kan kayak tempat seperti ini nih nggak mudah tuh, kayak abang bilang kan nih proyek pertama ada kerjasama kan, nggak semuanya kan orang bilang tuh modalnya harus gede. Ya itu kembali lagi kepada yang rezeki tadi bang ya, bisa dengan teman dan lain, jadi nggak usah mungkin berkecil hati gitu ya bang ya, bisa seperti itu. Nah sekarang gini bang, apa sih yang membuat Bang Dani, tadi kan Bang Damitra bilang bahwa nggak selamanya lo harus begitu-gitu terus, pasti kan ada lo memikirkan orang tua. Apa sih yang membuat lo inspirasi akhirnya udahlah gue mau fokus ini, udahlah gue mau jadi orang bener aja mungkin gitu. Apa sih bang? Ya makanya tadi kan gue tahu ya bro, konsep channel lo itu memang luar biasa juga sih, ingin menginspirasi anak muda, ingin menginspirasi, sebenarnya sih nggak anak muda doang ya, berbagai kalangan kan. Betul. Konsep channel YouTube lo kan. Kenapa sih tadi gue bilang
gue tetap ceritain apa adanya. Gue nggak mau sok-sok jadi orang nggak punya banget juga. Gua Benar, be yourself. Tapi ya kan, gue nggak mau berangkat skenario. Gue mau bikin skenario, gue sebenarnya dari orang nggak punya gini-gini, enggak juga. Karena tapi untuk berbohong untuk gua enggak juga gitu. Jadi karena kan banyak orang anak-anak yang berpikir telat gitu loh, berpikir telat di saat dia tahunya cuman orang tua support orang tua. Begitu dia ada masanya dia berpikir, wah gue nggak bisa begini terus sama orang tua, dan dia ngerasa terlambat, nggak juga. Makanya gue tetap ceritain apa adanya perjalanan gue. Memang begitu ceritanya gitu loh. Ada yang berdiri dengan kaki sendiri, ada walaupun cuma beli sepatu sepasang, walaupun cuma beli motor kecil loh gitu. Ada yang masih disupport dari orang tua, kuliah disupport, ya kan, sekolah pilot juga disupport gitu. Waktu itu masih dibantu sama mereka. Tapi ya itu tadi gue bilang pilihan hidupnya itu ya Bang. Pilihan hidupnya gitu, pilihan hidupnya seperti apa. Terus gue juga perjalanan gue belok-beloknya itu lumayan juga gitu. Akhirnya pas sudah memulai di developer, memulai di dunia properti itu cintanya itu gini, itu kayak passion gue banget. Iya. Gue nggak terikat, gue mau untung gue yang ngatur, gue mau rugi ya gue yang ngatur juga gitu. Masalah waktu, terus gue juga banyak ketemu orang-orang baru, kayak gue ngurusin legalitas perumahan, legalitas tanah, terus untuk bangunannya segala macam, itu kan gue ketemu orang-orang hebat juga bro. Benar. di pemerintahan, di Pemda, di dinas-dinas itu banyak orang-orang hebat juga. Nah itu kan di luar properti, di luar gue ngurusin proyek gue ada bisnis baru juga gitu dari mereka juga gitu. Oh iya bro, coba kita mainkan lah gitu. Yang penting basicnya ini nggak jauh-jauh dari dunia properti, tapi kalau ini kan perumahannya ada lagi yang lain gitu. Oh alhamdulillah banget tuh Bang. Dari situ. Karena apa? Karena basic gue itu kan nongkrong, bener nggak? Bener. Iya, karena basic kita yang tukang main dulunya memang kita ngerasa anjir gue nyusahin orang tua banget nih. Tapi sekarang waktunya sampai kapan gue nih? Mau sampai kapan gue jadi playboy mulu? Itu kan bewoknya Bang, gue bisa nggak bohong Bang? Itu udah dari zamannya Nabi Adam. Oh iya siap. Tapi gimana caranya kita meminimalisir? Siap Bang. Kodrat kita itu tetap ngeles. Luar biasa banget sih Bang nih. Iya. Gitu. Jadi ya gue nemuin passion gue di bisnis, ya kebetulan mentor gue hebat. Pengalamannya lebih dulu. Jadi di saat gue mau masuk di dunia properti, mentor sekaligus partner gue saat ini itu mereka sudah lebih duluan bro. Cukup senior. Kalau sangat senior ya belum lah, cukup senior. Oke, ini kembali lagi nih Bang Damitra, ini kan melihat abang berawal dari akhirnya menemukan developer ini cinta. Ya. Kan ada orang bilang gini Bang, cintai pekerjaanmu maka akan jadi enak, itu benar nggak sih? Betul. Cintai pekerjaanmu, keuntungan mengikuti. Kan kita sebut salary, keuntungan, cuan lah. Betul. Materi mengikuti. Jadi gini, kalau kawan-kawan pernah ngerasain di suatu kerjaan itu lembur sampai malam segala macam, tapi kita happy. Iya. Ketik. Emang suka gitu sama kerjanya ya. Gitu. Berarti itu apa? Itu sudah nggak akan ada beban kita kerja. Jangan takut masalah rezeki. Tuhan udah ngatur lah kalau masalah akan itu. ngikut sendiri tuh Bang. Akan ngikut sendiri. Pertama lagi dan lagi faktor X yang tadi gua bilang, rezeki maut sama jodoh ya. Rezeki maut jodoh itu sudah ada garis tangannya dan sudah ada sudah ada takdirnya gitu loh. Udah ada takdirnya. Udah kita yakin dengan itu, kita hanya berusaha aja, ikhtiar gitu kan. Nah, tadi kembali lagi ke kerjaan, masalah cintai pekerjaanmu itu memang wajib kudoain nomor satu. Alhamdulillah. Wajib kudoain nomor satu. Karena apa? Kalau lu kerja karena memang kepaksaan duit, karena duit. gaji gede atau karena karena keuntungan yang besar, di saat lu rugi sedikit aja, lu kesal banget. Mau ngapain bro? Ya kan? Rugi sedikit, anjir gue rugi nih, kenapa nih gini. Tapi kalau kita udah cintai pekerjaan, memang udah waktunya rugi. Gimana? Yang penting gue udah cinta. Ya kita enjoy, happy jalannya. Tapi kita berpikir manuvernya gimana nih ya dari kerugian kita. Benar. Nah kalau kita berpikir dengan pikiran yang jernih, yang tenang, manuvernya pasti cantik.
Benar. Iya nggak? Manuvernya pasti cantik, tapi kalau kita udah rugi, karena memang dari awalnya kita kerja karena ngejar untung gede, gaji gede misalkan, di saat ada penurunan sedikit, ada kerugian sedikit, sumpek, bete kita. Manuvernya gimana juga, gua rasa kurang cantik gitu. Luar biasa banget tuh Bang ya, ada manuver. Manuver bahasa kita. Lu di mobil apa gimana Bang? Motor, mobil biasanya harus ada manuver. Oh iya siap. Iya. Nah sekarang kan gini Bang, sekarang kan udah Bang Damitra ini udah alhamdulillah banget lah, udah cinta gitu. Semoga juga sukses usahanya. Amin. Nah sekarang dari orang tua sendiri Bang, dulu kan udah nyuplai nih, alhamdulillah udah banyak bantu. Sekarang gimana sih Bang dukungan orang tua ke Abang? Oke. Ini berkaitan dengan orang tua itu udah di atas segala-galanya. Kalau kita bicara orang tua, lu mau sukses, orang tua lu nggak dipikirin, gak usah ngomong. Gitu. Karena sepinter-pinter lo kalau orang tua terutama ibu berkata tidak bro. Itu gue yakin itu sih. Maksudnya gue pribadi gue meyakinkan itu. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita ini sekarang sudah jadi siapa, terus orang tua kita ya ini keringat gue loh gitu kan, ini kaki gue loh. Pada saat lu lagi melangkah untuk menjadi seseorang, kita berpikir ya gue harus berdiri di kaki gue gitu ya, gue harus berdiri dengan keringat gue. Tapi begitu kita sudah mencapai checkpoint kita, sudah mencapai target kita, jangan pernah berpikir kalau lu posisikan kita harus berpikir kalau orang tua gue itu bagian dari gue gitu. Pada saat kita lagi melangkah ya itu boleh, itu kita harus berpikir gue harus berdiri dengan kaki gue sendiri gitu. Tapi di saat kita sudah ya bahasanya udah jadi orang lah ya, bahasa kita sekarang itu kita berdiri kayak gini karena orang tua gue gitu loh, kita balik gitu loh di saat kita udah jadi karena orang tua. Kadang kan orang ada ya Bang, wah ini kan saya yang usaha gitu loh Bang. Jangan coba-coba bro, kalau gue sih jangan coba-coba. Itu yang merinding banyak Bang, soalnya yang kayak gitu ya mungkin buat teman-teman di channel tuh banyak banget gitu ya. Zaman sekarang kan gua kan begini karena bukan lu. Malah sampai pernah ada tuh Bang, saya lihat nonton di TV, orang tuanya digugat Bang rumahnya Bang. Itu aduh. Parah gue sih kalau bicara kayak gini emang otaknya di mana gitu brother. Kayak apa ya, nggak nyampe lah akal pikiran gue untuk berpikir ke sana, melakukan itu nggak nyampe gitu loh. Walaupun nggak ada sedikit pun rupiah atau keringat orang tua lo, doanya bro itu nggak ada batasan ya Bang ya? Nggak ada batasan, itu tembus langsung ke langit ketujuh gitu loh. Doa orang tua terutama ibu tuh, jadi lah jangan coba-coba sih kalau gue. Jadi segala support, apalagi posisi gue pribadi udah banyak nyusahin orang tua waktu itu. Udah banyak itu ada beban moralnya sendiri ya Bang ya? Moral. Ini sekarang waktunya gue nunjukin apa ya, berbakti gue sama kedua orang tua gue. Alhamdulillah kan masih ada dua-duanya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bang ya. Amin. Nah sekarang gini Bang, kembali lagi nih untuk teman-teman nih mungkin Riz Channel atau mungkin teman-teman se-Indonesia nih yang nanti nonton YouTube Riz Channel. Mantep Riz Channel. Lo gila lo bro, Riz Channel tuh dari Riz Moto ya bro. Jangan dibuka di sini Bang. Jangan dibuka. Nanti ya Bang. Iya, nanti ada saatnya Bang. Bukan saya nggak pantas ngomong Bang. Iya Bang. Buat teman-teman Riz Channel mungkin nanti siapapun lah yang nonton channel ini yang mau beli rumah nih Bang. Ini kan dengar rumahnya ada corona nih Bang. Emang lu ngizinin gue untuk nge-share proyek gue? Ya boleh dah. Ya kan saya biar diskon Bang. What? Instagramnya itu di @denayamargahayu. Begini lagi Bang? Di sini. Atau begini boleh? Begini boleh. Terus kalau websitenya, sebenarnya gini, lebih jelas websitenya berada. Oke, boleh. Itu websitenya dari proyek A sampai proyek Z, cicilan KPR-nya, harganya berapa, terus cara simulasi KPR-nya gimana, itu ada semua di website kita. Foto-fotonya, desain-desainnya, tipe-tipe ada semua di website. Kalau di Instagram ya oke juga boleh, kalau mau visit Instagramnya di Denaya Margahayu. Kalau websitenya itu di www.perumahanbaru.com www.perumahanbaru.com, nggak pakai spasi, nggak pakai strip, langsung semua. www.perumahanbaru.com itu coba di visit aja. Itu website Denaya Group Property. Terus kalau proyek gue yang lain juga ada, Alex Mitra Property, itu Instagramnya juga ada di @alexmitraproperty. Itu kebetulan gue sudah berpartner lagi dengan ada partner yang baru lagi di luar Denaya Group. Apa lagi ya? Ya langsung dikepoin aja lah. Luar biasa banget nih teman-teman Riz Channel. Waduh Bang
Dani, terima kasih banyak nih Bang Sama-sama, sudah brother. sharing bersama Sama-sama. tim Riz Channel. Siap. Semoga ceritanya Bang Dani ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin, amin, sama-sama. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa di tag teman kalian dan di share. Bisa. Insya Allah berkah. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di Reels Channel, humble Abang, and respect. see you guys. Ayo Bang. Thank you brother ya. Siap.